الكبير المتعال والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال وعلى آله وصحبه خير صحبه وآله. Amma ba'd. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang mulia ini dibahas barusan saya tanya sama Habib Ali pembahasan tentang hubbud dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan dan menjaga kepada mereka jamaah haji yang usai melaksanakan ibadah haji dan mengembalikan mereka ke tanah air masing-masing dalam keadaan telah diampuni oleh Allah, dijadikan haji mereka sebagai haji yang mabrur, dan mereka membawa keberkahan untuk negeri mereka dan untuk umat manusia sekalian, ya Rabbal Alamin. Sebab Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur enggak ada ganjaran, yang paling tepat baginya melainkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dari mereka yang saat ini juga berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah membahas bahwasanya ziarah kepada Rasulullah adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ziarah mereka dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah memuliakan kita. Bagaimana Allah memanggil mereka, Allah juga memanggil kita. InsyaAllah Allah memanggil kita ke tanah suci, bisa melaksanakan haji dan umrah ke Baitullahil Haram wa ziarah Nabi Muhammad alaihi afdhalus salam wa azkar salam, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalam suatu riwayat itu disebutkan bahwasanya Allah taala yaghfir lil hujjaj wa liman istaghfara lahul hujjaj. Allah mengampuni dosa orang-orang yang pergi haji, dan juga Allah memberikan pengampunan bagi mereka yang didoakan pengampunan dari Allah. Pengampunan Allah untuknya didoakan oleh siapa? Oleh jamaah haji. Jadi kita itu dianjurkan oleh para ulama, oleh Nabi Muhammad SAW, kalau ada jamaah haji yang pulang, ya kita sambut dan kita minta doa kepadanya. Sebab orang ini baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segera, sebelum kembali lagi kepada dosa-dosa. Namanya juga manusia, mumpung masih bersih, kita segera menyambut dan minta doa darinya. Dan di antara doa yang dianjurkan agar kita minta dari jamaah haji, minta kepadanya agar dia memohon pengampunan Allah bakal kita. Sebab Allah mengampuni dosa orang-orang yang dimohonkan pengampunan oleh jamaah haji. Jadi minta pengampunan dari Allah, dan jamaah haji yang datang kita sambut, minta kepadanya agar mendoakan kita agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Insya Allah dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hubbud dunia. Ketahuilah bahwasanya saat ini kita mengeluh dengan segala problem yang menimpa kita, segala jenis permasalahan. Ambil kabar, segala jenis problem yang kita hadapi, segala jenis kehancuran, segala jenis kerusakan, segalanya. Tahu penyebab utamanya apa? Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi Musnadihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah kepala dari segala khati'ah, segala dosa-dosa, segala kehancuran, segala kerusakan. Tuh kepalanya tahu apa? Cinta kepada dunia. Guru kami
Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan, kita mengeluh tentang kehancuran yang menimpa kita, kerusakan yang menimpa umat manusia. Tahu solusinya apa? Solusinya Nabi SAW bilang bahwasanya itu kehancuran, kerusakan, dosa, maksiat semuanya kepalanya apa? Cinta kepada dunia. Kalau tubuh palanya dipotong, bakal hidup apa enggak? Demikian hanya kehancuran, kerusakan, ya, segala kemaksiatan, segala fasad, ya kepalanya apa? Cinta kepada dunia. Kalau itu dipotong, ini bakal sirna semuanya. Karena itu, keluarkan dari dalam hati kita ini kecintaan kepada dunia. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau di dalam ucapannya beliau katakan, izhad bi qalbika fi ad-dar allati fatanat tawa'ifa fara'awha khayat at-talabi tanafasuha wa a'tawha qawalibahum ma'al qulubi fayadillahi min ajabi fahiya tatasawwarat kadza wa ma wuzinat 'inda al-ilahi janahan fal harisu ghabi. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau bilang, izhad bi qalbika, bersihkan tuh hati kamu daripada kecintaan kepada dunia. Yang mana kecintaan kepada dunia telah meracuni sebagian besar hati, pemikiran umat Islam, sehingga mereka menganggap dunia adalah segala-galanya, padahal dia di mata Allah lebih hina daripada sayap nyamuk di mata manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, "Lau kanatid dunya tazinu 'inda Allahi janaha ba'udah ma saga minha kafiran syarbata ma." Apabila dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mata Allah masih ada harganya, walaupun sekalipun harganya itu seperti sayap nyamuk di mata manusia, maka sungguh Allah nggak bakal berikan dunia ini kepada orang yang kafir, yang nggak beriman sama Allah, tapi akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi karena dunia ini udah nggak ada harganya di mata Allah, lebih hina di mata Allah daripada sayap nyamuk di mata manusia, maka ini dikasih oleh Allah kepada siapapun, yang muslim, yang kafir, semua sama, dikasih oleh Allah, sebab nggak ada harganya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita, ya, ini orang yang berakal, manusia yang waras, yang sehat akalnya. Kita di rumah kadang mengeluh banyak nyamuk lagi musim, iya kan? Kita lihat di nyamuk mengganggu, kadang bawa penyakit, malaria, demam berdarah, hingga kepada kematian. Saking remehnya atau saking hinanya di mata kita, kita semprot. Ya, kita semprot tuh nyamuk biar mati, gak ganggu kita. Kadang kalau lagi banyak, tuh habis kita semprot tuh nyamuk, ya, pakai obat nyamuk, lagi banyak kita sapu, kita buang. Saya mau tanya, habis kita sapu, habis kita semprot, ada gak di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu yang ngumpulin tuh bangkai-bangkai nyamuk, dia simpen, ditaruh di lemari besi ini, dijaga benar-benar seperti emas, seperti apa, berlian, seperti uang yang dia simpan? Ada gak di antara kita seperti itu? Nah, yang benar, tetangga saya ada yang kayak begitu. Kira-kira gimana itu kalau dia kayak begitu? Enggak waras, iya kan? Nyamuk. Tapi ada yang lebih parah, tahu? Bukan nyamuk yang dikumpulin, sayapnya dikumpulin, apa numpuk banyak. Pernah lihat orang kayak begitu? Nggak pernah, emang nggak ada ya. Kenapa? Sebab terlalu hina sayap nyamuk untuk kita kumpulin. Iya kan?
sampai dikumpulin. Kita bilang, ini orang nggak sehat, nggak waras. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mau tanya, kita percaya nggak sama Nabi Muhammad? Yang benar. Percaya nggak sama Nabi Muhammad? Beriman kita sama Rasulullah? Tahu Nabi Muhammad bilang apa? Ini dunia yang dikejar-kejar oleh manusia sekalian lebih hina di mata Allah dari sayapnya. Kira-kira yang kejar-kejar dunia itu gimana? Kita kalau ada lihat orang mau ngejar-ngejar sayapnya, kita bilang ini nggak waras. Sebenarnya yang nggak waras siapa? Hadirin, ini saya ngomong begini supaya kita sadar inilah kenyataan kita sekarang. Yang kita kejar lebih hina dari sayap nyamuk, kata Nabi Muhammad SAW. Apa itu dunia yang dikejar-kejar? Lebih hina di mata Allah daripada sayap nyamuk. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Percaya nggak? Percaya enggak? Tapi kalau kita lihat diri kita, introspeksi, apa yang kita lakukan? Perilaku kita bukan perilaku orang yang percaya. Bagaimana diri kita? Ini masalah serius hadirin. Ada apa dengan iman kita sama Allah dan Rasul? Kita nggak dilarang mencari uang, nggak dilarang selama itu dari jalan yang halal. Silakan. Tetapi yang tercela, Nabi bilang, yang tercela tahu apa? Kecintaan kepada dunia. Itu yang tercela. Dunia tempatnya bukan di sini, bukan di dalam hati kita, bukan di dalam pikiran kita. Tapi dunia tempatnya di tangan kita, nggak lebih dari itu. Kita mencari nafkah silahkan, nggak dilarang, bahkan itu kewajiban kita. Dan kalau kita niatkan dengan niat yang baik, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perilaku orang yang dunia dalam hatinya dan dengan orang yang dunia di tangannya beda. Perilaku orang yang terobsesi dengan harta, kedudukan, dengan orang yang di dalam hatinya nggak punya itu semua, nggak ada di dalam hatinya kecintaan kepada dunia, beda. Itu di negeri Hadramaut ada dikisahkan, diceritain, ada satu pedagang benar solehin, ada satu habaib, dia seorang pedagang. Kebetulan satu kali ada situasi dia punya uang, ya. Dia punya tas dalamnya isinya uang, itu modal dagangannya dia. Semua bisnisnya di situ. Uangnya, berkas-berkas pentingnya di situ. Kebetulan hilang. Dia sama anaknya nyari dari pagi sampai sore, di mana nih tas ini? Ini sebab urusan perdagangannya di situ. Dokumen-dokumen berharganya di situ, uangnya di situ, modalnya di situ. Ini tas hilang, mereka nggak tahu, lupa ditaruh di mana. Dicari seharian, wah hasil nggak ketemu. Sampai akhirnya datang waktu maghrib. Waktu maghrib udah bukan waktunya lagi urusan dunia. Waktu maghrib kita dulu diajarin sama orang-orang tua kita, maghrib waktunya ibadah Allah, waktunya baca Al-Quran, baca ratib. Halas. Apa nih bilang? Besok kita lihat urusan dunia itu. Yang penting sekarang udah maghrib, ayo waktunya kita ibadah. Alhasil dari sebelum maghrib abahnya siap, dia mandi bersih-bersih pergi ke masjid. Kebiasaannya tuh ngaji, wirid, baca Al-Quran di masjid. Antara maghrib dan isya si abah nih di masjid lagi baca Al-Quran. Nggak lama tahu-tahu si anak datang. Dia bisikin abahnya, abah sebentar, ada apa? Abahnya nanya, ini tumben maghrib dan isya dipotong lagi ngaji Quran. Bah, tas yang isinya duit sama dokumen-dokumen penting kita, alhamdulillah udah ketemu. Abahnya dengar itu melotot, merah mukanya, ngamuk itu waktu juga bilang sama anak, apa yang kau bilang? Iya Pak, tas ketemu, bentar dulu. Saya lagi baca Al-Quran, firman Allah, di waktu yang paling mulia, engkau putus dengan urusan pepesan kosong, dengan urusan dunia yang gak ada harganya di mata Allah. Ngamuk abahnya, sampai dihukum nih anak, suruh pergi
nuntut ilmu selama setahun nggak boleh balik sebagai hukuman. Kenapa? Ente kagak ngerti aturan Allah. Engkau gak paham bagaimana hinanya dunia sehingga engkau bawa dunia di waktu yang mulia. Mesti dididik, belajar lagi nuntut ilmu, pergi sana setahun nuntut ilmu, baru balik. Kalau udah ngerti kadar dunia di mata Allah dan kadar akhirat di mata Allah, baru kembali. Dididik begitu sama bapak. Cari nafkah, silahkan, gak dilarang. Tetapi bukan tempatnya dunia di hati kita. Ini pendidikan dari orang-orang tua kita seperti itu. Ini ajaran mereka, kita nggak dilarang dari dunia. Yang dilarang, kalau dunia kita tempatkan di bukan tempatnya di mana? Dalam hati kita. Karena itu, Habib Abdul Haddad sendiri bilang keluarin dari hati. Bukan tempatnya itu dunia di hati kita. Hati kita tahu bakal siapa? Bakal Allah. Tempat pandangan Allah. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila ajsamikum wala ila suwarikum wala yanzuru ila qulubikum. Nih, hati tempat pandangan Allah. Bukan bakal dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, dunia gak bakal kita bawa dalam kuburan kita. Demi Allah, wallah. Kalau kita udah masuk ke dalam liang lahat kita, saat itu kita bakal sadar uang gak ada artinya, harta gak ada artinya, jabatan untuk diperbutin sama orang gak ada harganya saat kita di dalam kubur. Wallah gak ada harganya. Saat kita udah dibaringkan dalam kuburan kita, jangankan dibaringkan, lagi nazak aja. Orang lagi nazak, kita tawarin dikasih 1 miliar, mau gak kira-kira? Gak mau. Dikasih jabatan jadi presiden, mau? Lagi nazak nih, kagak mau. Saat itu dunia tuh hinanya kelihatan, gak ada harganya. Saat itu dia akan menjerit, dia katakan Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraka. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Saat itu tuh kalau kita mau lihat hinanya dunia, itu dia. Saat kita diam lahat, saat waktu nazak, nah itu dia hinanya dunia, ketahuan di situ. Ya Rabb, mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah daripada kecintaan kepada dunia. Mudah-mudahan kita bisa memandang kepada dunia sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini hadis yang tadi disebutkan, dunia lebih hina di mata Allah daripada sayap nyamuk. Itu bukan cuma sekedar sabda Rasulullah, begitu aja, enggak. Itu ngajarin kita umat Islam cara memandang kepada dunia. Jadi kita memandang kepada dunia nggak sama seperti orang-orang yang lain yang nggak beriman. Orang yang nggak beriman sama Allah memandang dunia segalanya, jabatan segalanya, uang segalanya. Mereka memandang begitu. Tapi kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah cara memandang yang benar kepada dunia. Apa dunia di mata kita? Sebagaimana diajarkan oleh agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, lebih hina di mata Allah dari sayap nyamuk. Yang berharga tahu apa? 2 rakaat di ke-8 malam dengan ketulusan kepada Allah. Yang berharga tahu apa? Tetesan air mata untuk Allah. Itu yang berharga. Yang berharga tahu apa? Siwak yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang berharga bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan keimanan kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf yang saat ini diperingati perayaan haul, yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan daripada keberkahan haul daripada Habib Abu Bakar. Itu kakek saya Habib Salim bin Jinnah cerita, Habib Abu Bakar itu kalau datang ke Jakarta gak pernah absen, selalu datang ke Kuitang, selalu berkunjung kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kakek saya juga Habib Salim bin Jinnah itu beliau mendapatkan ijazah secara khusus daripada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf, sampai beliau ceritakan di dalam tulisannya, di dalam catatannya, Habib Salim bilang, saya pernah berdakwah masa itu belum ada pesawat terbang, dakwah di Makassar beberapa bulan, itu 6 bulan, 7 bulan. Satu kali kata Habib Salim bilang, saya mimpi, saya melihat Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam mimpi saya, ya, saya minta doa sama Imam Ali bin Abi Thalib. Saya bilang kepada Imam Ali, ya Imam, ya Amirul Mukminin, ya doakan saya biar saya dapat keberkahan, dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Habib Salim cerita, saat itu dalam mimpi Imam Ali bin Abi Thalib bilang kepada saya, katanya, ya waladi Salim, ketahuilah saya, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak melihat sesuatu amalan
yang lebih cepat membawa seseorang mendapat keridhaan Allah daripada memperbanyak salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Karena itu engkau perbanyaklah salawat kepada Rasulullah SAW. Terus Habib bilang, kalau gitu ajarin saya salawat. Diajarin sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Habis diajarin, Habib bilang, kasih saya ijazah. Begitu. Ali bin Abi Thalib bilang, saya ijazahkan kamu, tetapi juga engkau minta ijazah kepada Habib Abu Bakar As-Siddiq. Ini dalam mimpi. Sebab beliau itu, katanya Sayyidina Ali, ini dalam mimpi nih. Habib Salim yang mimpi. Beliau itu saat ini adalah pemimpin para aulia. Udah, Habib bangun dari tidurnya. Habib bilang, saya masih berdakwah di Makassar itu, di Sulawesi 4 bulan setelah mimpi itu. Setelah 4 bulan saya pulang ke Surabaya. Masih zaman beliau tinggal di Surabaya, naik kapal laut. Begitu sampai sehari di Surabaya, ya saya niat pengen pergi ke Gresik nemuin Habib Abu Bakar. Kebetulan satu hari itu Habib Abu Bakar kan hari Jumat ada roha baca Ihya. Hari itu sebelum hari Jumat sekitar hari Rabu atau Kamis, Habib lagi keluar dari rumahnya itu di Surabaya pengen pergi ke warung atau kemana. Di tengah jalan disasak, ya ngelihat Habib Abu Bakar naik beca, lagi turun dari beca mau ke margi. Begitu turun, Habib Salim nyamperin. Begitu disamperin, Habib Abu Bakar turun, Habib Abu Bakar nengok, ya Salim, ya bukan di sini minta ijazahnya, datang ke Gresik seperti Imam Ali bin Abi Thalib dulu ente. Kaget Habib Salim dikasih duluan sama Habib Abu Bakar. Habib Salim bilang, Habib Abu Bakar, iya, anda emang udah niat mau pergi ke Gresik minta ijazah, cuma sekarang engkau datang kemari gak enak kalau gak pantas kalau saya gak cium tangan. Habib Abu Bakar bilang, ini sekarang cium tangannya yang biasa aja. Tapi ntar di Gresik bakal tersentuh banyak ketika berbuatkan. Ada para aulia, para salihin, insya Allah kita semuanya mendapatkan keberkahan dari mereka para aulia. Rabbi barfa'na bi barakatihim, wa'dina al-husna bi rahmatihim, wa amitna bi tariqatihim, wa mu'afatihim bil fitani. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.